Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Cina memberikan dukungan politik cukup besar di belakang Rusia dalam kebuntuan Presiden Vladimir Putin dengan Ukraina. Cina menggambarkan NATO sudah usang dan menyerukan Barat untuk mempertimbangkan masalah keamanan sah Moskow. Pada konferensi pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, menyebut NATO sebagai sisa perang dingin. Sebagai aliansi militer terbesar di dunia, NATO harus meninggalkan mentalitas perang dingin dan bias ideologis yang ketinggalan zaman dan melakukan hal-hal yang kondusif untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas, ujar Lijian. Ia lantas meminta para pihak untuk sepenuhnya mempertimbangkan masalah keamanan sah satu sama lain, menghindari antagonisme dan konfrontasi, dan menangani perbedaan dan perselisihan dengan benar melalui konsultasi yang setara atas dasar saling menghormati. Keputusan Beijing untuk memihak secara terbuka muncul ketika sekitar 100.000 tentara Rusia dan persenjataan berat berkumpul di perbatasan timur Ukraina. Moskow mengatakan tidak berniat untuk menyerang, sedangkan Kiev mengatakan postur kekuatan Rusia saat ini tidak cukup untuk invasi skala penuh. Hanya 3 minggu yang lalu, Presiden Cina Xi Jinping berbasa-basi dengan mitranya dari Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada peringatan 30 tahun hubungan bilateral kedua negara. Kedua pemimpin saling mengirim telegram ucapan selamat pada 4 Januari lalu, menurut Kementerian Luar Negeri Cina. Di tengah ketegangan di Eropa Timur, Jinping mengatakan kepada Zelensky bahwa kedua negara menikmati kepercayaan timbal balik politik yang mendalam. Saya sangat mementingkan pengembangan kemitraan strategis Cina-Ukraina, kata Xi Jinping kala itu. Ini mungkin tampak seperti tendangan keras bagi Zelensky. Itu juga tidak sesuai dengan deskripsi Beijing tentang hubungan Cina-Rusia minggu ini sebagai dewasa, stabil, dan tangguh. Sementara itu, di tempat terpisah, sebuah armada Rusia yang terdiri lebih dari 20 kapal perang dan kapal pendukung telah berlayar untuk latihan di Laut Hitam. Ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan NATO di Eropa Timur. Kementerian Pertahanan Rusia di Moskow mengkonfirmasi pada hari Rabu bahwa gugus tugas yang meliputi kapal frigat, kapal rudal, kapal penyapu ranjau, dan kapal serbu amfibi telah meninggalkan pelabuhan Sevastopol dan Novorossiysk di pantai selatan negara itu. Kapal-kapal itu akan berlatih manuver dan menangkis serangan udara di antara keterampilan tempur lainnya. Sebuah video yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan 2 kapal angkatan laut terbaru ikut ambil bagian dalam latihan itu, termasuk kapal frigat Laksamana Essen yang bergabung dengan armada angkatan laut pada tahun 2016 dan kapal korvet Ingushetia yang memulai pelayaran perdananya pada tahun 2019 lalu. Latihan tersebut dilakukan bersamaan dengan manuver armada utara Rusia di Laut Barents dengan latar belakang ketegangan yang meningkat antara Rusia dan NATO di perbatasan dengan Ukraina. Moskow telah mencari jaminan tertulis bahwa Kiev akan dilarang bergabung dengan blok pimpinan Amerika Serikat itu. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan tuntutan itu tidak dapat diterima, tetapi menyatakan harapan bahwa kedua belah pihak dapat menemukan cara untuk meredakan situasi saat ini. NATO sendiri telah menggelar latihan bernama Neptunus Strike 2022 yang dimulai di Laut Mediterania pada hari Senin. Kapal-kapal dari kelompok tempur kapal induk USS Harry S. Truman ikut serta dalam latihan tersebut. NATO sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan mengerahkan pasukan tambahan ke wilayah Laut Baltik, lebih dekat ke perbatasan Rusia, sebagai tanggapan atas klaim bahwa Moskow dapat memerintahkan aksi militer terhadap Kiev. Para pejabat Rusia secara konsisten membantah tuduhan itu dan menuduh negara-negara Barat mengobarkan krisis.